Kita tadi mencermati IHSG bergerak di teritori positif. Kemudian apa saja sih saham-saham yang menjadi penopang mengiringi kenaikan dari indeks harga saham gabungan? 4 yang teratas pemirsa kami tampilkan BBRI dengan kenaikan 1,52%. Ini berdasarkan value pemirsa ya. Posisinya di kisaran 4.000. IRRA IRA naik 0,48% di 2100. AGII saham rekomendasi dari Mas Henry tadi juga menguat 1,26% di 1605 dan Zinc 2,76% di 149. Sebaliknya pemirsa, deretan saham yang menjadi top losers adalah Telkom turun 0,96%, 3080, Unilever turun 1,44%, 5150, ICBP stagnan di 8500 dan LPPF turun 0,25% di 1970. Dari gainers dan losers pemirsa, kita lihat bagaimana rekomendasi dari Mas Henry. Dapat Anda cermati di layar televisi Anda pemirsa, saham-sahamnya adalah AGII. Ternyata masuk dalam rekomendasi buy on weakness di support 1420, resisten 1720. Indofood buy on weakness dengan support 6475, resisten 6750. Unilever direkomendasikan buy juga, support 4950, resisten 5416 dan LSIP trading buy, support 1000, resisten 1190. Kembali kita akan berbincang bersama dengan Mas Henry, membahas mengenai saham pilihan terlebih dahulu Mas Henry. Ternyata AGII Indofood yang sudah kita bahas di kabar emiten tadi adalah salah dua ya dari rekomendasi Anda. Kita membandingkan Indofood dengan Unilever dari segi pairnya tadi, di mana Unilever sangat tinggi gitu ya, 20-an lebih, sementara Indofood hanya 8 kalian. Tapi ternyata Unilever juga adalah salah satu rekomendasi Anda. Nah, apa yang menarik dari Unilever? Nah, kalau kita lihat dari Unilever itu sendiri ya, dari revenue kemarin kuartal 1 kan cukup menarik ya. Lepas itu kalau kita lihat dari pergerakan pola-pola harganya, di mana kalau kita lihat Unilever secara jangka panjang dia itu biasa bermain di level 5.000. Tentunya ini di harga ketika sudah di-adjust ya untuk stock split-nya, waktu itu kan ada stock split ya. Ternyata level 5.000 merupakan level yang cukup kuat sebenarnya bagi Unilever itu sendiri. Apabila Unilever itu biasanya mampu berhasil pullback dari level 5.000, biasanya untuk Unilever itu sendiri mengalami technical rebound, di mana technical rebound-nya itu pada tren jangka menengah hingga panjang yang lumayan bagus. Overall, saat ini untuk Unilever sedang tepat sekali di level 5.000 itu menguji level moving average 200-nya, di mana ini digunakan sebagai level support jangka panjangnya untuk Unilever itu sendiri, Mbak. Oke, break di 5.200-an buy ya? Ya. Baik. Break di 5.200-an konfirmasi buy untuk Unilever. Targetnya adalah di 5416 itu yang terdekat. Yep, betul sekali, Mbak. Ada harga wajarnya di posisi berapa? Karena ini untuk jangka panjang kita bisa berestimasi ada peluang kenaikan kalau berhasil break di 5.400 itu ke posisi berapa selanjutnya? Nah, kalau kita lihat dari si harga wajar kemarin tempat kita hitung bahwasanya ada potensi bagi Unilever bermain-main di level 7.500-an Unilever waktu itu, Mbak. 7.500-an ya? 7.500 untuk Unilever itu sendiri. Baik, harga tertinggi sempat ke 11.620 ya? Oke, betul. Baik, selanjutnya Anda juga merekomendasikan LSIP, tapi ini lebih ke trading ya, trading buy saja, support 1000, resisten 1190, belinya di posisi berapa? LSIP, sebentar sambil cek ya, Mbak ya. Oh, belum keluar displaynya, saya coba cek. LSIP, dimana kalau LSIP kita cermati di sini, beli bisa di level 1050 hingga level 1100. Pola pergerakan dari LSIP itu biasanya nggak jauh-jauh dari level itu, Mbak, level 1050 hingga 1100. Apabila LSIP dia mampu terjadi breakout level 1100, ada tendensi bagi LSIP biasanya akan bermain ke level 1200 hingga level 1250. Itu kurang lebih LSIP itu sendiri. Oke, trading. Dari sawit juga lagi kencang juga harga komoditasnya ya, Mbak ya. Ini lebih ke memang teknikal ya? Yes, ini teknikal. Anda melihat teknikalnya ada peluang kenaikan sehingga merekomendasikan. Sekarang 180 naik 1,41%. Ini berarti level-level dalam range pembelian ya? Iya, betul. Beli di harga ini juga nggak masalah? Nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Nggak maksud saya. Cut loss hanya kalau bergerak di bawah 1000? Yes, cut loss apabila bergerak
bergerak di bawah 1000 karena level 1000 itu biasanya ada pembalikan tren kalau untuk LSIB itu sendiri. Baik, Anda yang mencari saham-saham untuk ditradingkan, direkomendasikannya adalah London Sumatera Indonesia atau LSIP. Tapi keputusan investasi kembali ke Anda tentunya pemirsa. Itu dia rekomendasi saham pilihan dari Mas Henry, ada AGII, ada Indofood, ada Unilever, dan juga ada LSIP. Dan Mas Henry ini adalah Equity Analyst Erdika Elite Sekuritas. Oke, kita lanjutkan untuk gainers dan juga losers. Kalau kita cermati untuk gainers dan juga losers pada pergerakan perdagangan hari ini, kita jumpai ada saham seperti BRI, IRA, kemudian AGII sudah kita bahas, dan juga Zing yang menjadi top gainersnya. Perbankan semenarik apa saat ini menurut Mas Henry? Kalau perbankan, kalau kita lihat mungkin dari perspektif teknikal saja di situ ya. Dimana kalau kita lihat dari perbankan, tapi BBRI misalnya dan Bank BCA, BBRI itu tepat sekali berada pada level supportnya, yaitu di level support kemarin berhasil mantap di level support 3.800. Ada tendensi biasanya bagi Bank BRI apabila bergerak nanti di atas level 3.800 ada potensi menguat, bergerak konsolidasi menutup gap. Di sini ada gap dan resisten jangka menengahnya, Mbak. Kalau resisten jangka menengahnya di MA 200 itu ada di level 4.100. Apabila 4.100 itu tembus bagi BRI, ada potensi bagi Bank BRI itu akan bermain menguji level resisten gap selanjutnya, yaitu di level 4.230 untuk Bank BRI sendiri. Secara teknikal murni ini cukup menarik untuk Bank BRI karena sudah bergerak pada fase downtrend yang cukup lama sih. Baik, 4.100 sampai dengan 4.200 ya? Ya, betul. Itu dia rekomendasi untuk BBRI yang menjadi net foreign buy tertinggi pada pagi hari ini, 47,3 juta rupiah ya. 47,9 miliar rupiah pemirsa. Itu menandai akhir perjumpaan kita bersama Mas Henry pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Mas Henry untuk sharing informasinya. Semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Sampai berjumpa kembali.